Bagaimana cara kita persiapkan diri? Baik, yang pertama, yang dicatat baik. Yang pertama, cara kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, kita harus kedapatan sedang berjaga-jaga. Kita harus kedapatan sedang berjaga-jaga dengan hidup tidak berjaga. Saya ulangi, kita harus kedapatan berjaga-jaga dengan hidup tidak berjaga. Kita harus kedapatan sedang berjaga-jaga dengan hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela itu seperti tadi malam saya sudah sampaikan dalam kebaktian akan 24 malam. Ini sebuah tekad komitmen. Katakan amin. Ayo 2 Petrus 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Kita baca. Ini gak main-main ya saudara. Hanya karena kita beragama Kristen itu gak menjamin kita untuk ikut pengangkatan. Ini bicara tentang kehidupan kekal. Saya ulangi, dari 3 jenis makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, hanya makhluk hidup yang diciptakan untuk tujuan kekekalan. Hewan hidup, makan, mati. Manusia makan, hidup, mati. Tetapi hewan selesai kalau sudah mati, manusia belum selesai. Tumbuh-tumbuhan makhluk hidup, dia hidup, begitu tumbuhan itu mati selesai. Beda dengan kita. Kita hidup, kita makan, lalu kita mati. Setelah mati belum selesai. Kita diperhadapkan kepada kekekalan karena manusia diciptakan untuk tujuan kekekalan. Kalau tidak hidup kekal, berarti mati kekal. Kalau sudah mati terlambat untuk bertobat. Makanya iman Kristen itu dasarnya Alkitab. Amin. Iman Kristen tidak mengajarkan berdoa untuk orang mati supaya mati itu diterima di sisinya. Itu bukan iman Kristen. Waktu masih hidup ada kesempatan bertobat. Sudah mati terlambat. Kita baca. Betapa kita harus berjaga-jaga dengan hidup tidak berjalan. Karena beragam Kristen saja itu gak cukup. Gak bisa untuk buat kita masuk surga. Dua-duanya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan habis dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Hari Tuhan seperti pencuri. Pencuri itu maksudnya begini, kedatangannya tidak diberitahukan. Pernah saudara lihat ada maling bilang begini, jaga rumahmu ya, nanti malam aku datang jam 1 pagi. Enggak. Kalau paling dia diintai dulu kapan dia mau eksekusi mencuri, dia nggak beritahu. Ini pertama. Tetapi tanggal tidak diberitahukan, tetapi yang diberitahukan itu adalah tanda-tanda. Semua tanda-tanda di Matius 14 sudah diberitahukan. Dan tidak ada satu tanda pun yang belum digenapi. Tinggal satu yang ayat ini sedang digenapi, yaitu Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Setelah seluruh dunia mendengar Injil, maka Tuhan datang. Makanya memberitakan Injil itu begini, dengar saudara. Ketika saya memberitakan Yesus kepada orang itu, sesungguhnya saya sedang memberi kesempatan kepada dia untuk percaya atau tolak Yesus. Karena dosa yang terbesar adalah dosa menolak Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya pasti berubah. Kalau hidupnya tidak berubah sama seperti dulu, itu artinya dia hanya beragama tapi bukan bertuhan. Karena orang beragama belum tentu bertuhan. Setuju? Kalau orang bertuhan tidak pasti beragama. Lanjut. Pada hari itu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Waktu saya ketemu saksi Jehovah di rumahnya Pak John, saya dengar ada perdebatan. Terus saya dengar, oh saksi Jehovah. Saya masuk lompat ke rumah dia, tapi aku main mata waktu itu sama Pak John. Karena kami satu spirit, Bapak itu langsung ngerti. Maksudnya jangan kasih tahu aku pendeta. Saya tanya. Lalu dia mengatakan bahwa nanti surga itu kita nggak dibawa ke surga, tapi bumi ini akan diubah jadi surga.
Saya bilang bukan. Iya Pak, katanya. Lalu saya ajak dia baca ayat ini. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya. Lalu bertanya dia, di bumi yang hangus itu kau di sebelah mananya? Lanjut. Jadi jelas ya. Jadi bukan di bumi, di surga. Surga itu adalah bersama Yesus di atas sana. Pernah orang tanya, dari mana kau tahu surga di atas surga? Dalam hatiku ini orang gak tahu firman. Waktu Yesus naik ke mana? Gak ada orang naik ke bawah. Jelas ya? Lanjut. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Makanya berulang kali saya katakan, kadang aku takut mati. Aku takut mati bukan kuragukan Tuhan, yang kuragukan diri. Aku udah benar gak sebagai pembawa kebenaran? Karena agak gampang, gak mudah, ngeri sebenarnya hidup ini. Kalau kita mengerti kekekalan kita sedang dipertaruhkan, kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi poin pertama, bagaimana cara kita berjaga-jaga akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita harus kedapatan sedang berjaga-jaga dengan hidup tidak bercela. Jadi kalau ada dosa sekarang, yuk kita bereskan. Saya sudah pernah katakan kan, dan saya ulangi lagi. Beda hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu memang gak mau lepas dari dosa, bukan gak bisa lepas, tapi dia suka di situ. Saya mau tanya, orang yang masih ada dendam, kalau matinya kemana? Hah? Nggak jelas. Yakin Anda? Yakin ya? Kalau orang selama sekarang ini juga masih dendam, dengar nih, saya mau kasih tahu. Tadi ini saya bawa mereka di berlima. Jadi jiwa baru ada 5 orang, 5 di masing masing. Saya bilang di ibadah sore datang di. Saya bilang sama mereka, kalian bekerja, tapi cari uang itu penting, tapi jangan sampai lupa yang terpenting, cari Tuhan. Kematian itu nggak kenal usia, bisa aja yang lebih mudah mati duluan. Kalian setuju nggak? Hah? Bisa nggak kalian mati duluan daripada saya? Hah? Kayak berat kan? Bisa jadi. Tapi nggak apa-apa. Buka makamnya duluan. Ya, supaya kalian panjang umur, supaya lebih banyak berbuah bagi Tuhan. Amin ya. Bukan hidup dalam dosa. Jadi hidup tidak bercela. Amin. Lanjut. 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Satu lagi. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan. Sekali lagi, supaya kamu kedapatan, tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian. Yuk, malam ini kita mau bereskan dosa. Amin. Jangan sembunyi di balik dosa. Hidup dalam dosa gak bisa meninggalkan dosa. Bukan gak bisa meninggalkan dosa, karena hidup dalam dosa itu suka dengan dosa. Jatuh dalam dosa ini beda. Setelah saya mengalami Kristus dalam hidup saya pun memulai perjalanan rohani menuju supaya bereskan dosa. Makanya kalau kau marah, kau berdosa, jangan sampai terbenam matahari. Itu kalau buat dosa marahnya siang. Berarti kalau malam, sebelum terbit matahari, bereskan dosa. Bilang dulu sama Yesus, sebelum terbit matahari besok, bereskan dosa malam ini. Bilang dulu. Ada pula yang kuliah itu.
Ya amin. Justru bilang begini sama kawan yang ingatkan, tolong doakan aku ya supaya aku benar-benar bisa meninggalkan dosa. Amin. Amin ya. Kita selesai di sini ya. Jadi jangan lama-lama. Nantilah masih muda, nantilah tinggalkan dosa, nantilah hidup tak bercacat tak bercela. Saudara, kematian tidak kenal waktu. Waktu masih muda pun bisa. Kita bereskan. Amin. Jangan sampai saudara masih dalam kepahitan lalu kau mati. Ada papan bunga atau ada papan bunga itu nggak jadi soal. Ada yang datang melayang. Ada yang datang atau sedikit yang datang atau banyak yang datang, bukan itu penentunya. Bukan itu penentunya. Ada orang bangga kalau yang datang melayang keluarga yang mati itu, wah mobil berjejer sampai 1 kilometer. Wah itu bangga. Kalau bisa papan bunga sampai 3 kilometer. Dan semua isinya apa? Udah bisa kubayangkan. Udah tahu kita isi papan bunga itu. Mau 100, 300, 1000 pun papan bunga, isinya tetap sama. Selamat jalan ke rumah Bapa. Selama hidupnya tidak benar, maka bapaknya adalah iblis. Bisa bayangkan? Waktu orang kaya di Alkitab itu katanya mati, tentang orang kaya dengan Lazarus. Si orang kaya itu ada di neraka kan? Lazarus itu pangkut Abraham. Saya bisa bayangkan, katakanlah si orang kaya itu marganya Saragi, ya, marganya Saragi. Nanti kok program psikologis punya pastor sudah datang lagi gitu. Ya kan? Apalagi kok bilang lebih Pak Surega, ya kan? Udah apa ya lah, ya kan? Marganya Saragi. Pasti semua marga Saragi. Apa lagi namanya? Sanina. Atau marga Saragi, tulang-tulangnya dari Saragi, bahkan dari istrinya, dari mamanya, dari hukumnya berdatang langsung. Dan saya yakin bisa membayangkan itu sama aja ya dulu sama sekarang. Waktu matinya orang kaya ini, kan Alkitab bilang dia masuk neraka kan? Berarti nggak bertobat dia selama di bumi. Oke ini pasti supaya kasih kata penghiburan itu kata-katanya bagus. Kata-kata lain dari yang mati ini. Itu kuatkanlah hati. Lain ini sekarang sudah bersama Bapa senang di surga. Padahal dia di mana? Di neraka. Bapak Abraham panas sekali di sini. Tolonglah aku kesakitan supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya. Aku sangat kesakitan di sini Bapak Abraham. Di bumi tenanglah itu. Sudah bersama Bapa di surga. Dengar saudara, kalau Anda berprinsip untuk hidup benar tak bercacat, lalu orang-orang meninggalkan engkau, lebih baik semuanya meninggalkan engkau, asalkan jangan Yesus meninggalkan engkau. Anda harus dikeluarkan dari STM karena Anda berprinsip hidup tak bercacat bercela. Orang mungkin membulimu, mengejekmu, menghinamu, mengatakan seperti hanya kau saja yang tulus di bumi ini. Tetap tekad aku mungkin tidak bercerai. Sekalipun nanti Anda mati, tidak ada yang datang melihat, gak jadi soal. Yesus Bapa dari surga, orang-orang kudus dan seluruh warga surga menyaksikan dan langsung membuka tangannya. Selamat datang ahli waris kerajaan surga. Gak ada pula yang bilang. Ayo saudara, kita sedang berjuang, yuk sama-sama berjuang kita. Amin ya. Bilang tuh saudara kansam di kiri kanan muka belakang, bilang ayo berjuang untuk hidup tak bercela. Kegagalan kita sedang dipertaruhkan, amin. Nah kayak begini, bapak-bapak yang ada di sini dengar Pak. Ayo bapak-bapak yang sudah mengalami Tuhan, mengerti kebenaran, saya sampaikan, saya ajarkan firman Tuhan, dengarkan bapak-bapak.
prinsip di rumahku, karena masa depan anak-anak selalu bertarung. Harus hidup dengan prinsip. Ada yang nggak prinsip, tapi dengan prinsip jangan pernah kompromikan prinsip. Amin. Yang nggak prinsip itu apa? Karena istriku ngomong gini, Pi, aku lihat di online Pi, ada baju murah, boleh nggak beli Pi? Aku tanya, aku langsung jawab begini aja, ini nggak prinsip. Kalau ada uangmu beli. Karena bagiku baju, dasi, jas, sepatu itu nggak perlu lebih dari. Dulu waktu pertama-tama 5 tahun, 10 tahun waktu pertama saya pelayanan, ada cuman yang agak kurang sehat akalnya. Kenapa? Saya pernah dijadikan taruhan sama dia. Kita tes ya, minggu depan bapak itu pasti pakai baju warna ini. Taruhan mereka. Bagi saya pakai nggak prinsip. Pi ada kuliah, Pi kita beli ini ya. Kalau ada uangmu beli, itu nggak prinsip. Tapi kalau prinsip, istriku nggak bisa goyang aku. Contoh, 2 pagi, jangan pernah keluar rumah kalau mau nggak pulang. Aku bilang sama anak, lebih baik kau terlambat ke sekolah atau tidak usah sekolah kalau kau tidak boleh. Karena begitu keluar rumah, kau bisa mati. Apalagi sekarang katanya yang lagi masuk nih virus, bisa mati. Om apa? Bukan om virus. Omikron. Itu dia. Kan menakutkan berita ini. Makanya setiap pagi aku berdoa, virus, bakteri, kuman dari udara tidak boleh menyentuh jemaat yang berkembang. Semua kita dibentengkan dari darah Yesus. Tapi percaya, ketika kita bertekad untuk hidup tak bercelah, pertama perlindungan Tuhan akan nyata pada. Amin. Jadi Pak, saya ulangi, prinsip di rumah harus baca Alkitab tiap hari. Karena itu yang membuat kita kuat dalam Tuhan. Lanjut, bapak-bapak saya imbau beri waktu berkualitas bersama anak-anakmu. Kalau punya pancing, mancinglah bersama. Ada reket, main reket bersama badminton. Kemarin Joa laporan sama saya, Pi, aku kalah terus main bully. Di bawah Bonaka. Kenapa? Orang itu kawan-kawanku main dibantu sama abang. Abangku gak mau, Mika gak mau. Kenapa Mika? Aku kan lebih besar nih, main bully lagi aku. Aku bilang sama dia, kau bantu kenapa? Karena gak mau dia, ayo papi yang main. Tapi sebelum kau berangkat ke tempat training laga main kelereng ini, mari papi melepaskan topang tangan, lepaskan tangan. Tumpang tangan dikasih kepada dalam nama Yesus. Berapa modal beli? Hari segini. Oke, mari kita topang tangan. Tuhan berkati anakku. Waktu dia menembak nanti Tuhan, kelereng kawannya, walaupun jarak jauh, buatlah kena ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Berangkat. Itu pemirsa waktu itu. Habis itu kasih 2.000. 2.000 berapa? Hanya dapat 10. Oke, main. Berapa taruhannya? Di situ yang boleh tembak 5 guli. Oke, aku pun datang ke bawah Bonaka. Begitu aku hadir, Joko semangat. Jadi terakhir kuliah dia jauh kali itu, tinggal 2 tanding. Yang 3 udah mati, tinggal 2. Jual sampai lebih besar lagi naik. Jauh jalan kuliah. Aku dalam Yesus. Aku terlibat dalam permainan kelereng anakku. Kena, ditembak, kena juga. Langsung, aduh, jauh kali kok bisa kena jual katanya. Langsung dia menjual semua kelereng ada situ. Aku bilang, yes. Kalau aku yang main, nggak bisa lagi. Kenapa? Sanggup nanti waktu jongkok. Nggak enak, nggak nyaman gitu. Tapi Pak, ternyata saya mau kasih tahu, hadirnya Bapak membuat anakku semangat.
sehingga anak itu dapat figur. Bagaimana Bapak? Seperti bahasa Simalun yang bilang gini, like father, like son. Anak akan menjadi seperti bapaknya. Pak, penting ini Pak. Di tengah dunia yang semakin jahat, peran bapak sangat penting di sini. Dampingi anak, beri waktu khusus bagi dia. Wah, jika dulu waktu masih SD, terlambat aku datang 17 Agustus ke sekolah. Dia ikut lomba lari garut, lari kayak karung itu. 3 kali kalah dia. Begitu aku nyampe parkiran, Papi, kenapa lama kali datang? Dia anak mak dari Papi nyuci nanti duluan. Ya, oke, kamu yakin? Aku mengerti. Ikut lari tanding dia yang keempat menang dia. Dari sini saya belajar perannya bapak bagi anak. Kenapa Pak? Karena nanti anak kita akan jadi orang tua. Biarkan anak kita melihat gaya hidup kita, teladan hidup kita, supaya keturunan kita hidup seperti kita yang tidak kita tercela. Anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, apa lagi? Cocok. Semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Anakmu sudah mulai besar. Apa kali kita nyanyi dia? Anakmu sudah besar. Ya gitu ya. Malu dicium katanya. Oh, ini mesti dicium. Gak ada begini. Kenapa? Gini Pak. Kalau kita akan mati, kita akan meninggal. Kita perlu turunkan gaya hidup kita untuk diingat anak-anak kita di dalam bawah sadar, di pikiran alam bawah sadar. Dia akan hidup seperti kita hidup. Begitulah cara kita mewariskan keteladanan hidup tak berkah.